Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach. F, G, B, M, F, I, F, B, B, M, F, I. The vision that we see, the Salam mission we orang-orang reach. terbahagia di dunia. Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan bahwa SOTV sesi yang ke-6 ini akan sangat spesial karena dihadiri oleh International President kita Francis Owusu beserta dengan istrinya Jennifer, dan pemateri utama adalah Charlotte bersama suaminya John Carrett. Hadir juga National President FGBMFI Australia Daniel Wright beserta dengan istrinya Kelly, Bapak Ibu. Tidak ketinggalan National President kita Bapak Dali Sutanto dan Ibu Megawati akan hadir juga, Bapak Ibu. Sesi yang ke-6 ini akan dihandle sepenuhnya oleh Ladies of the Fellowship, yaitu Ibu Farida Bau dan timnya. Kita masuk dalam hari ini adalah session khusus dari SOTV Basic Class, session yang ke-6, yaitu Behold the Glory of God, yang diadakan bersama-sama khususnya dengan LOF, dan kita ada pembicara international guest speaker, yaitu Mr. and Mrs. Francis and Jennifer Owusu, Mr. John and Mrs. and Mr. John Carrett, John and Charlotte Carrett, and then Mr. Daniel Wright and Kylie Wright, and also, of course, from Indonesia, dari Indonesia, tak lain dari National President Pak Dali Sutanto dan Ibu Megawati, serta National Chairwoman dari LOF Ibu Farida dan Pak Len Wijaya juga. Baik, kita akan mulai. Ibu Risa, mungkin silakan Ibu Risa. Baik, saat ini kita akan mendengarkan lagu Mars FGB MFI. Silakan Pak Guntur untuk memutarkan lagu tersebut. I am for our God, that Lord Jesus is the one and only way. Giver of eternity, there is no one who can do the things you do. Jesus, you're the God who reigns. Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach. F, G, B, M, F, I, F, G, B, M, F, I. The vision that we see, the mission that we reach. F, G, B, M, F, I, F, G, B, M, F, I. Let us hold our shield of faith, and the truth will set us free. Testify for the name of God. Testify for the name of God. Baik, kita akan masuk di dalam pembukaan secara resmi, yaitu welcome speech untuk guest speaker, testimoni, para pemateri, serta mereka yang akan menyampaikan testimoni, serta para leader juga. Dan masuk opening prayer, kami mengundang National Chairwoman dari LOF Indonesia, yaitu Ibu Farida Bau, untuk menyampaikannya. Silakan Ibu Farida. Halo, selamat siang semuanya. Selamat sore. Paling berbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, dan itu kita semua. Ya, senang sekali kita bisa bertemu di acara SOTV sesi ke-6, Behold the Glory of God. Nah, kita mau melihat bagaimana
Allah bekerja dan kita mau belajar melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk setiap kita. Nah, kalau misal kita udah membaca buku dari Behold, sebab itu berbahagialah orang-orang yang hari ini mengikuti sesi yang ke-6 ini, dan saya sangat bersyukur bahwa banyak teman-teman dari LOF yang hadir pada saat ini. Saya mau mengucapkan selamat datang, welcome to Mr. Francis Owusu and Madam Jennifer Owusu. Welcome Mr. John Carrot and Madam Charlotte. Welcome Mr. Daniel Wright and Sis Kelly Wright, dan juga buat Pak Dali, Bu Wawa, buat kita semuanya, selamat bergabung di tempat ini, biar kita mau enjoy mendengar bagaimana Tuhan kita. Dan saya sangat senang sekali ada ajarkan kita yang hidup di akhir zaman ini. Ini bukan hanya sebagai slogan, tapi ini sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan ini terjadi untuk seluruh FGB yang ada di seluruh Indonesia. Sebab itu mari kita mau sama-sama mendengarkan, kita mau sama-sama belajar, dan kita mau sama-sama menerima firman yang diberikan kepada kita. Baik, thank you Ibu Farida. Baik, kita akan masuk dalam penjelasan singkat mengenai SOTV dan benang merah dengan visi dari FGB FFI. Kami mengundang Bapak Adam Teja, Director SOTV Asia Pasifik untuk menyampaikannya. Silakan. Thank you Pak Sandy, Theo, dan semua teman-teman di sini. Izinkanlah malam ini saya ingin membagikan sesuatu, yaitu adalah pengalaman saya menghadiri International Convention di Honduras, karena ini ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan malam ini. Honduras itu adalah negara pertama yang memulai SOTV. John Carrot, kita mengerti dia berencana untuk datang ke sana untuk mengajar, tapi karena ada COVID-19, perbatasan ditutup dan pengajaran pertama itu dilakukan akhirnya melalui Zoom. Sebetulnya saya tidak ada keinginan atau niat untuk pergi ke Honduras karena pertama jarak jauh dan juga biaya. Tapi entah kenapa ada dorongan yang sangat kuat dari Roh Kudus. Spirit saya sangat ingin rindu untuk melihat buah dari negara yang pertama menerima SOTV. Tidak lama setelah Honduras menerima pengajaran SOTV, Honduras itu menjadi negara yang sangat berapi-api. Kemudian mereka malah mengajukan permintaan untuk menjadi tuan rumah International Convention di tahun 2024. Dalam hati saya selalu bertanya, mengapa Honduras begitu berani? Memang kita tahu mereka itu memang luar biasa. Mereka memiliki 7.000 FGB member dari penduduknya yang berjumlah 11 juta. Bayangkan teman-teman, jika kita di Indonesia memiliki presentasi membership yang sama, kita itu punya 275 juta orang di Indonesia. Seharusnya kita itu punya 175.000 member. Sewaktu saya tiba di sana, saya baru mengerti mengapa mereka itu begitu berani. Saya lihat negara-negara yang maju fellowship-nya itu adalah negara-negara yang berjalan di atas visi. Honduras mempunyai FGB Men dan LOF yang betul-betul bervisi. Mereka betul-betul mengerti apa artinya behold the glory of God. Behold yang berarti perhatikanlah atau lihatlah. Orang-orang Honduras berkata, lihatlah bahwa kami adalah orang-orang yang bisa memuliakan nama Tuhan. Karena glory of God menyertai kami, karena hadirat Tuhan menyertai kami. Tema konvensi tahun ini luar biasa sekali. New Wave of Revival. Benar, kita melihat gelombang luar biasa di Honduras dan di negara-negara Amerika Latin di sekitarnya. Ayat pegangan yang mereka gunakan untuk konvensi ini adalah Mazmur 2 ayat 8. Mintalah, maka semua bangsa ku berikan kepadamu, dan seluruh bumi ku jadikan milikmu. Teman-teman, kita tahu Rasul Paulus pernah berkata bahwa pada akhir zaman akan ada banyak orang yang memiliki keberagamaan tetapi tidak memiliki bukti adanya kuasa Tuhan di dalam diri mereka dan tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya. Teman-teman, jika kita ada dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru.
Jika kalian ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalammu, kau seharusnya bisa mengatakan kepada saya, dan saya seharusnya bisa mengatakan kepada kamu, behold, lihatlah, lihatlah hidup saya, lihatlah bahwa kita itu hidup yang berubah. Saya belum menjadi segalanya yang Tuhan inginkan, tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saya telah meninggalkan hal-hal yang perlu ditinggalkan, dan saya telah maju menuju panggilan tinggi dari Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah teman-teman, behold, itulah yang kita sebut sebagai kesaksian. Kesaksian adalah suatu yang terlihat. Lihatlah kesaksian setelah Kristus ada hidup di dalam kita, dan kita menjadi harapan akan kemuliaannya. Di Kolose 1 ayat 25-27, kita mengerti bahwa kita sebagai pelayan Tuhan diberi tugas olehnya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan lengkap. Artinya full gospel. Menyampaikan firman Tuhan dengan lengkap. Karena ada rahasia yang telah tersembunyi selama beberapa abad dan generasi-generasi, tetapi sekarang diungkapkan kepada kita semua. Kepada kita semua Tuhan telah memberikan kekayaan mulia dari rahasia ini, yaitu Kristus dalam kita adalah harapan akan kemuliaannya. Christ in us, the hope of glory. Lihatlah dan dengarlah kesaksian saya. Kita semua seharusnya bisa mengatakan ini. Petrus mengatakannya di hari Pentakosta ketika orang-orang keheranan melihat 120 orang yang diubah. Petrus bangkit dan berkata, Tuhan berkata melalui Nabi Yoel bahwa hari akan datang di mana Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang tua akan bermimpi, orang muda akan mendapatkan penglihatan. Kepada para hamba dan hamba perempuan, roh Tuhan akan datang. Teman-teman, sekarang Tuhan berbicara, aku akan mencurahkan rohku dan semua orang akan mempunyai kesempatan untuk memiliki kehidupan yang diubah oleh Tuhan. Mempunyai kemampuan yang tidak kita miliki secara alami. Dan kemudian Petrus mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa dalam. Inilah kita yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Behold, teman-teman, lihatlah, inilah kita, inilah saya. Behold, lihatlah, inilah saya. Bisakah Anda mengatakan inilah saya? Bisakah Anda mengatakan di tempat kerja, di rumah Anda, di depan anak-anak Anda, di keluarga Anda? Bisakah Anda mengatakan inilah saya? Behold, inilah saya yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Behold, Tuhan telah memberikan rohnya kepadamu. Kemampuan-kemampuan yang kau tidak miliki secara alami, pikiran baru, hati baru, dan roh baru. Behold, lihatlah, semua hal telah menjadi baru. Teman-teman, di pertemuan di Honduras yang dipimpin oleh Nasional Presiden kita Pak Dali Sutanto, Indonesia mengajukan keinginan untuk menjadi tuan rumah International Convention 2026. Ini adalah waktunya Indonesia menjadi berkat bagi dunia. Kita akan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa inilah kita yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Inilah mindset baru kita. Kita akan menunjukkan bahwa kita itu fulfillment dari visi Tuhan. Behold, inilah kita yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Behold, lihatlah kami, bangsa Indonesia yang akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu aja dari saya. God bless everyone. Baik, thank you Pak Adam. Sebelum kita masuk dalam session berikutnya, sedikit housekeeping rules. For the foreign delegate and guests, we have during the Indonesian session, we do not translate directly, but we have a translated caption feature of Zoom been activated. So you can click on show caption. It will give you an English caption of all the speech, all the testimony, everything that we are saying in Indonesian language. And then berikutnya juga untuk para peserta, jikalau ada pertanyaan dalam session baik untuk pesaksi dan pemateri, pembicara, mohon ditulis di dalam chat dan ditujukan ke Ibu Yerika atau ke Pak Guntur yang dengan screen FGB Indonesia. Dan nanti kita akan berikan kesempatan untuk open mic baru pada saat Q&A session. Baik, kita ada lagu ya, Ibu Risa.
Betulkah ada lagu dari LOF Indonesia? Silakan Bu Risa. Ya, Pak umumkan. Sandi, benar. Kita akan mendengarkan pujian yang berjudul I Am Yours. Pujian ini diciptakan oleh Ibu Joanna Lisan dan dibawakan oleh teman-teman tim LOF yang beberapa hari yang lalu itu diikut sertakan dalam perlombaan di internasional. Dan puji Tuhan kita bersama Kongo mendapatkan juara pertama. Lagu ini diciptakan dalam beberapa hari dan sungguh luar biasa oleh kasih karunia Tuhan. Boleh kita nikmati pada malam hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita saksikan sama-sama, Bapak Ibu. Oh Lord, you have searched me and known me. Wrap me in your mercy and power. Your spirit fills me. I am home. In your presence, I find my soul. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la. L-O-D-F, ladies of the fellowship. L-O-D-F, ladies of the fellowship. I am saved, I am loved, I am yours. I am saved, I am loved, I am yours forevermore. Right. Wow. LOF. Very great. Very great. Praise the Lord. Puji Tuhan. Baik, kita mulai masuk dalam sesi testimoni, baik sepertinya ya, Ibu Risa. Silakan Iya. Ibu Risa, umumkan. Baik, Pak Sandi, mungkin saya perlu mengingatkan teman-teman yang akan bersaksi. Hari ini Betul. pesaksi kita tiganya dari LOF Indonesia ya. Wow. Saya mau mengingatkan buat teman-teman yang bersaksi bahwa di ujung layar kanan kita itu ada countdown ya Pak Sandi. Betul, Jadi ada timer. Ya. karena waktu kita sangat terbatas. Jadi 2 menit sebelum berakhir itu akan ada penanda waktu di layar kanan. Mohon para pesaksi untuk boleh tertib dalam waktu ya. Yang pertama ini kita akan mempersilahkan Ibu Cindy Taninda. Beliau adalah Love Medan Sumbagut yang akan menyampaikan testimoninya terkait dengan pembacaan buku kita Behold the Glory of God. Pada Ibu Cindy Taninda kami persilakan. Terima kasih.
Salam orang-orang terbahagia di dunia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cindy Taninda dari Loh Medan, Sumbagut. Suami Halomoan. Kami memiliki 3 orang anak dan 1 menantu. Saya menerima Tuhan Yesus pada tahun 1995 di umur 27 tahun. Dibaptis dan diteguhkan pernikahan di gereja AFG FPC Jakarta oleh Pastor Jimmy Untoro. Sebelumnya saya adalah seorang penyembah berhala yang radikal dan saya satu-satunya dalam keluarga kami yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pada saat didoakan oleh Pastor Jimmy dan tim, semua yang kotor dan najis dalam diri saya ini dimuntahkan keluar. Sebab Tuhan ingin tubuh saya ini menjadi bait Roh Kudus dan ternyata harus ada kekudusan di dalamnya. Setelah dikirimkan via WA oleh Mr. John Thompson buku Behold the Glory of the God, sebagai pembacaan homework, saya membaca di halaman 7, Mr. Demos menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju kemuliaan adalah melalui kekudusan. Yang menggerakkan hala dan apa yang membuat dia melepaskan kemuliaannya adalah kita dibersihkan oleh darah Yeshua HaMashiach. Dari pembacaan itu, saya harus disadarkan bahwa memang saya harus bertobat dari dosa-dosa saya. Saya tidak bisa menjadi kudus tanpa darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, secara konsisten setiap hari saya berdoa, minta darah Yesus membersihkan dosa-dosa saya dan juga dosa-dosa garis keturunan saya. Saya juga mendeklarasikan dan menulis di ruang doa saya menuliskan demikian, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang sempurna, darahmu yang masih ada di kursi kemurahan di ruang Maha Kudus, dan darahmu berseru, kemurahan, kemurahan, kemurahan bagi Cindy Taninda dan juga bagi keluarga Cindy Taninda. Saya juga berdoa, biar setiap orang yang bertemu dengan saya, mereka juga bisa bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Waktu itu saya membaca di halaman 37 buku The Glory of God, Mr. Demos menyatakan, Tuhan dapat menggunakan kemuliaannya untuk menghadirkan kesaksian kepada orang-orang tidak percaya, dan dia dapat menggunakan kemuliaannya untuk mensejahterakan, memberkati, dan menyembuhkan kita. Hal ini nyata dalam hidup saya, di mana setelah saya menerima baptisan Roh Kudus, kepala yang sering sakit ini menjadi sembuh. Dan dalam pelayanan sekarang di mana saya berada, dan setiap orang yang saya injili, mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya punya satu kesaksian yang saya ingat waktu itu saya ke Jakarta beberapa tahun yang lalu. Waktu putri bungsu saya itu mau masuk ke Universitas La Salle College, saya pergi bersama suami mengikuti doa pagi di Tomang Chapter, dan kami menaiki taksi di sana. Di taksi tersebut kami menginjili supir taksi yang dari agama seberang, dan pada saat kami berbincang-bincang, tiba-tiba dia tergerak. Dia bilang, bagaimana Bu supaya saya bisa menerima Tuhan Yesus? Sampai di tujuan, saya minta dia berhenti sebentar, dia tunggu sebentar, kemudian saya mengajak dia untuk menyatakan pengakuan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia mau, karena firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat 9-10, dengan hati percaya dan mulut mengaku, kita diselamatkan. Saya juga begitu juga perjalanan pulang dari Israel ke Indonesia waktu itu, kami transit di satu negara selama 1 jam. Saya berbincang-bincang dengan beberapa TKW, dan sepulang ke Indonesia, salah satu TKW itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia telepon saya, dia mengatakan bahwasanya dia sudah pergi ke gereja GBI dan mereka memberikan Alkitab kepada dia. Dan setiap hari dia bisa membaca firman Tuhan. Nah, saya menyadari jika ada sakinah glory yang dinyatakan buat kita, maka Roh Kudus dapat menjamah setiap hati dan bisa melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka juga bisa mau bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Begitu banyak kesaksian yang bisa saya berikan, tapi berhubung karena waktu, saya mau mengakhiri kesaksian saya ini dengan satu ayat yang saya baca di 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saya yakin dan percaya bahwa kodrat ilahi ialah sebenarnya kemuliaan Tuhan itu. The glory
of God yang sedang dipulihkan di dalam hidup kita masing-masing, yang mesti dapat kita lihat dalam spiritual understanding kita. Biarlah roh pengenalan akan Tuhan itu melingkupi kita semua, dan biarlah hidup kita ini penuh dengan sekinah glory, sehingga kita bisa jadi saluran berkat dan saluran kasih bagi banyak orang. Terima kasih untuk kesaksian saya pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa, terima kasih Ibu Cindy. Sungguh kemuliaan Kristus yang ada di dalam kita sedang terus Tuhan pulihkan, dan biarlah itu semakin nyata dan terekspresi dari kehidupan setiap kita. Terima kasih. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian yang kedua dari Ibu Helen Teja. Kami persilakan. Oke, shalom semuanya. Nama saya Helen, istrinya Pak Adam Teja. Malam ini saya mau sharing sedikit pengalaman yang terkait dengan buku Behold the Glory of God. Ya. Seringkali kita tidak memperhatikan kemuliaan Tuhan, padahal itu selalu berjalan di dalam kehidupan kita. Menurut saya, Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami sesuatu yang kadang-kadang membuat kita itu benar-benar panik. Ya. Rupanya Tuhan itu mau melihat sampai mana kita akan percaya dan tetap taat menjalani apa yang Tuhan mau dari kita. Sharing malam ini terjadi sewaktu kita dalam perjalanan pulang dari Full Gospel Businessman Convention di Honduras. Sebenarnya kita tidak ada rencana mau pergi. Perjalanan sangat jauh dan Adam seharusnya operasi katarak di bulan Juli. Ternyata spesialis mata menunda operasi ini sampai bulan November tahun ini. Saya ada pikir ini sangat aneh karena sebelumnya dokter bilang sudah tidak bisa ditunda lagi katanya. Rupanya Tuhan punya rencana yang lebih baik ya. Mendadak Adam merasa Roh Kudus memanggilnya untuk hadir di Honduras. Tapi Adam hanya mau pergi kalau saya itu ikut. Tapi saya tetap pikir tahun ini kita lewatkan saja dah. Apalagi anak saya mau balik ke Sydney bulan Juli. Tetapi tiba-tiba mamanya Adam di Bandung tidak bisa jalan beberapa hari. Sampai ke toilet saja tidak bisa dan harus pakai diaper. Kita berdoa jika dalam beberapa hari ini mama bisa baik, kita akan pergi ke Honduras. Tetapi kalau kondisinya makin parah, kita akan berangkat ke Bandung. Sesudah kita berdoa, puji Tuhan, besoknya mama itu jalan. Tuhan benar-benar luar biasa. Dari situ kita langsung sepakat untuk pergi ke Honduras. Sewaktu di Honduras, banyak sekali berkat yang saya dapatkan. Salah satu berkat yang saya bersyukur adalah berkat fellowship dengan Ibu Wawa. Saya sering bertemu Ibu Wawa, tetapi tidak pernah ada waktu untuk fellowship. Kali ini hanya kami berdua. Dia memberikan banyak nasihat yang menguatkan saya. Dia sering mengingatkan saya berulang-ulang kali bahwa Tuhan sangat baik untuk kita, sangat baik untuk kita. Setelah konferensi selesai, kita memulai perjalanan panjang, ya sekitar 43 jam ya, untuk pulang ke Sydney. Kita tahu situasi di bandara sedang kacau dengan masalah komputer di mana-mana. Penerbangan pertama dari Honduras ke Miami ditunda. Dari Miami ke Dallas ditunda. Dan dari Dallas ke LA juga ditunda 2 jam. Semalaman itu kita tidak bisa tidur. Jadi waktu kita dapat informasi penerbangan ditunda, kita mencari tempat untuk tidur sebentar. 1 jam kemudian, kita kembali ke gate yang sama. Tetapi gate-nya sudah diganti ke New York. Jadi kita bertanya ke petugas. Ternyata pesawat sudah berangkat. Petugas bilang tadi memang ditunda, tapi mendadak cuacanya bagus, jadi mereka tuh langsung terbang. Dia bilang saya bookingin lagi saja, tapi untuk besok pagi. Saya bilang tidak bisa, kita sudah ada penerbangan ke Australia, dan malam ini kita mesti ada di LA. Dia bilang kalau mau tunggu, ya bisa tunggu 3 jam lagi. Sesudah menunggu semua penumpang masuk, kalau ada tempat baru diberikan kepada kita. Saya panik dan bilang kepada Adam, udah saja Dad, kita beli tiket lagi, pakai pesawat yang lain, pokoknya asal kita pulang aja. Adam bilang, oke, kita cari lagi, nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa, kita percaya Tuhan yang mengatur. Tapi saya pikir tiket sudah dibeli, kan sayang. Ya sudah, kita cuma bisa berdoa, udah nggak bisa apa-apa. Kita duduk dan berdoa, dan Adam mulai mencari tiket lagi. Sewaktu saya berdoa, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan baik kepada saya. Saya ingat Ibu Wawa punya nasihat. Tuhan baik kepada saya, Tuhan baik kepada kita, tolong Tuhan. Terus saya mendengar, benar-benar sangat clear, will you doubt my power? Go back, kata Tuhan. Apakah kau meragukan kuasaku? Balik lagi, tunggu saja. Saya bilang kepada Adam, Dad, Tuhan sudah bilang kita go back. Oke, dia bilang kita balik, kata Adam. Dia tutup laptop, kita kembali ke gate.
Kita tunggu waktunya dan terus berdoa. Saya terus-menerus mengucapkan, Tuhan sangat baik kepada saya, Tuhan sangat baik kepada saya. Kita melihat satu persatu penumpang masuk ke pesawat, ada minta Ko Ayung doa juga. Dan pada waktu Pak Ayung berdoa, ada yang putar HP-nya supaya Ko Ayung menghadapi petugas penerbangan. Mendadak si petugas melirik ke kita, lalu kita dipanggil ke pinggirnya. Petugas yang lain mengeluarkan boarding pass baru untuk kita. Kita kaget dan merasa sangat amazed. Aku bilang, wah benar-benar puji Tuhan. Setelah mendapat tiket, kita hanya bisa saling memandang dan menangis. Tuhan benar-benar baik sekali kepada kita. Padahal banyak sekali orang di sana yang masih tidak bisa kemana-mana. Di sini saya melihat, behold the glory of God. Walaupun kita mengalami sesuatu yang sangat stressful, tetapi kita percaya that nothing is impossible with God. Di dalam segalanya kita bersyukur dan berilah kemuliaan untuk namanya, nama Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Oke, God bless. Thank you Ibu Risa. Sama Ibu Helen. Wow, sungguh kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Seringkali kita dibawa kepada keadaan-keadaan dan situasi di mana Tuhan akhirnya akan bertanya kepada kita, apakah kau meragukan kuasaku? Tapi biarlah malam hari ini kita diingatkan dan diteguhkan kembali melalui kesaksian Ibu Helen untuk kita terus fokus memandang kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia hidup, Dia ada dan pemeliharaannya sempurna. Amin. Amin, Yang amin. Thank ketiga, you. kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Siti Sarah Kapipa. Beliau adalah LOF dari Bali, NTB. Ibu Siti, kami persilakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya. FGB Men, LOF, dan Young Movement, Be Strong in the Lord. His banner of us is love. Biar semua damai sejahtera, saya berada di sini. Izinkan saya lepas berkat dulu. Alaikumun nikmatu wassalamu minallahi abina wa minna robba Yeshu al-Masih. Grace to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kenapa Siti Kapipa bersaksi, karena ini maunya Roh Kudus. Jumat yang lalu saat diminta oleh Pak John Thompson, setelah SOTV, semua LOF dan leader tinggal. Lalu saya mendengar dalam hati nurani saya, kamu yang bersaksi. Lalu saya cepat-cepat live, saya nggak mau. Akhir-akhir ini kita ditipu oleh iblis. Kalau ada orang yang ngomong, kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar Roh Kudus. Lalu orang akan sungkan, masa sih iya sih gitu. Nah, saya sangat terberkati dengan bukunya Pak Demos, Behold the Glory of God. Nah, salah satu di situ di halaman 40 ada Yohanes 11:40 dikatakan di sana, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya sangat senang dengan ayat ini. Jadi tugas orang percaya adalah percaya. Kalau ada firman-Nya yang berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, mereka mengikut aku. Jadi kalau ada suara dari Tuhan dan itu kemuliaannya, itu pasti suara gembala kita. Jadi percayai bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Seminggu lalu saya katakan sama suami saya, doain saya, kayaknya saya mau bersaksi minggu depan. Ngapain itu loh semua pejabat-pejabat internasional, semuanya. Oh ya sudah, saya diam, tapi saya bawa dalam doa, Tuhan, kalau memang Engkau beri kesempatan pada saya terima, karena saya nggak mau tolak lagi. Karena ini materinya sangat luar biasa. Nama saya Siti, itu artinya mulia. Orang sering bilang Siti itu artinya tanah. Kalau artinya tanah, Pak Harto tidak akan memberikan nama Siti kepada semua putri-putrinya. Jadi Siti itu artinya mulia. Apakah benar saya mengalami kemuliaan Tuhan? Tidak. Selama 26 tahun saya berada dalam gelap dan tidak mengalami apa itu kemuliaan Tuhan. Tapi puji Tuhan atas kuasa Yesus Kristus yang memberikan karunia iman kepada saya.
sehingga saya dipindahkan dari gelap kepada terang dan saya benar-benar mengalami kemuliaan Tuhan. Banyak orang melihat kemuliaan Tuhan itu melalui mukjizat-mukjizat yang ada. Dan waktu pernikahan yang saya mau diseret oleh keluarga saya, tetapi Tuhan nyatakan kemuliaannya di tepi pintu gereja. Di sana ada Pas Pampres 2 yang siap dengan tugas untuk mengamankan pernikahan saya. Padahal itu tidak ada. Jadi keluarga saya tidak berani masuk gereja, tidak mau membuat huru-hara karena ada Pas Pampres. Saya sebagai putri raja, saya nikah, Tuhan hadirkan malaikatnya untuk menjaga saya. Itu kemuliaan saya, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan pertama kali buat saya dalam pernikahan. Di buku Pak Demos ini dibagi beberapa bagian dan semuanya rasa-rasanya saya alamin. Akhir-akhir ini pada 14 Juni saya dibawa ke sebuah kantin di underground, di parkir. Di situ rasa-rasanya saya kayak terhina. Bagaimana suami saya mau menolong anggota FGB tetapi tidak jadi, tapi karena sudah kontrak dengan mall akhirnya saya yang ketiban sampur untuk kelola. Oke. Lalu di situ kantin ini tidak ada harganya, tetapi saat pemilik mall itu datang ke kantin bersama anaknya, semua melihat, lalu direkturnya, stafnya, akhirnya kantin itu benar-benar berubah menjadi tempat yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Allah, di mana kemuliaan itu dinyatakan karena pemilik mall juga mau ke situ, memberikan pelajaran pada saya. Yesus datang ke dunia yang rusak, kita kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi saat Yesus datang, kemuliaan itu dibalikkan lagi. Dan saat ini kita juga bisa mengalami kemuliaan Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan. Sebentar, 55 tahun yang lalu, 55 tahun ulang tahun saya dapat suara kalau saya tidak memuji Tuhan sendiri, tetapi akan ada konser. Dan puji Tuhan melalui pastor yang tidak saya kenal, yaitu IFGF yang tadi disebut sama ICC, Pastor Don, dia tahu-tahu panggil stafnya untuk membuat penyembahan semalam. Dan itu benar-benar di tanggal 10 September. Sehingga saya mengalami kemuliaan Tuhan melalui 55 pujian bersama berbagai macam gereja denominasi yang saya tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Karena itu sangat mahal gedungnya di ICC dan saya nggak akan mampu. Tetapi Bapakku, Bapak yang luar biasa membuat pesta rohani buat saya. Why? Karena saya putrinya. Saat saya percaya kepada Yesus, saya diberi kuasa untuk menjadi putri raja. Bapakku adalah sang raja. Kemuliaan Tuhan ada pada kita semua saat kita percaya kepada Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Siti Kafifa atas kesaksiannya. Begitu luar biasa Tuhan, kemuliaannya nyata atas kita. Kasih terbesar adalah ketika Tuhan memanggil kita dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pujian. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. I sing the joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Now, first of all, Brother John, I believe you are supposed to have a brief speech and introduce our first speaker, Mrs. Charlotte, and how is the importance and the role of how important is the role of the position of the ladies of the fellowship in the vision of FGB MFI, especially for such a time as this in this season. So we welcome John Carrett.
ambassador of SOTV International at large to give the speech, and you have 7 minutes. And Thank then you. Mrs. Charlotte will pick it up afterwards. Go ahead, Brother John. Thank you, Shannon. You've always been my voice. Praise the Lord. And Glory I to God. love you so much. Love you too. As you all know, many of us were in Honduras for the World Cup, Sebagaimana Anda tahu bahwa kami banyak di antara kami yang ada di Honduras, and Charlotte and I are still here in Honduras. bahkan Pak John dan Ibu Charlotte masih sampai saat ini masih ada di Honduras. And I was taken to 2 chapters to do their meetings here in this week. Dan dalam minggu ini Pak John diundang untuk mengadakan meeting di 2 chapter yang ada di Honduras. And as some of you can imagine, Honduras is very poor. Dan Anda bisa bayangkan kondisi negara Honduras itu termasuk negara miskin. And so the chapter that they took me to yesterday for breakfast was in McDonald's. Dan chapter yang dimana saya diundang untuk bicara dan saya pimpin kemarin pagi untuk breakfast, yaitu diadakan di dalam restoran McDonald. Yeah. And there was a statue of Ronald McDonald. Dan di depan restoran itu ada patungnya Ronald McDonald, maskotnya McDonald. And he gave his heart to Jesus. Dan Ronald McDonald menyerahkan hidupnya pada menerima Yesus. But I want to emphasize what the book that we're reading now, which is Behold the Glory of God. Saya adakan penekanan sedikit mengenai buku yang kita baca dari PR kita hari ini, yaitu Lihatlah Kemuliaan Tuhan. And Charlotte has lived all her life in the glory of God. Dan Ibu Charlotte selalu menjalani kehidupannya sepenuhnya di dalam kemuliaan Tuhan. And as I was praying for this meeting, the Lord gave me an understanding of what He wanted to say. Dan saat saya berdoa untuk pertemuan SOTV session 6 ini, untuk Behold the Glory of God, Tuhan memberikan pada saya pengertian apa yang harus saya sampaikan. As you know, we say, be strong in the Lord. Sebagaimana Anda tahu, kita selalu di dalam FGB, kita selalu mengatakan, be strong in the Lord. But the Lord told me this morning that the glory makes Jesus strong in you. Ya, dan tapi Tuhan tadi menyampaikan kepada saya bahwa kemuliaannya lah yang membuat Yesus menjadi kuat di dalam engkau. And I was reading out of John chapter 17. Saya membaca dari kitab Yohanes pasal 17. And there Jesus is talking with his Father. Di sini Yesus bicara kepada Bapa surgawi. And he says, the glory that you gave me, I have given them. Dan dia berkata, kemuliaan yang telah kau karuniakan, telah kau berikan kepadaku, telah kuberikan kepada mereka. He was talking about his disciples. Saat itu Yesus bicara mengenai para murid-muridnya. FGBMFI Indonesia, you are the disciples of Jesus Christ. FGBMFI Indonesia, Anda adalah murid-murid Yesus Kristus. And Jesus has given you the same glory that the Father gave him. Dan Yesus telah memberikan, mengaruniakan kepada Anda kemuliaan yang sama yang Bapa telah berikan kepadanya. And we all began seeing Jesus as our Savior. Dan kita semua bisa mulai melihat Yesus sebagai juru selamat kita. But soon Jesus wants us to see him as Lord. Dan segera Yesus mau kita melihat, kita bisa melihat, memandang dia sebagai Tuhan. The disciples always follow Jesus as Lord. Sebab para muridnya saat mereka senantiasa mengikut Yesus, mereka mengikuti Yesus sebagai Tuhan mereka. And we are all the disciples of Jesus Christ.
Dan kita semua adalah murid-murid Yesus Kristus. And what does the glory do for us? Dan apa yang diperbuat oleh kemuliaannya bagi kita? When we only see Jesus as our Savior, or we're always asking Him to save us. Saat kita hanya bisa melihat, memandang Yesus sebagai juru selamat kita, maka apa yang kita lakukan? Kita senantiasa mengundang, meminta Yesus untuk menyelamatkan kita. Save my family, save my money, save my health. Tuhan Yesus, selamatkan keluargaku, selamatkan uangku, selamatkan kesehatanku. We're asking Him to do all the work. Dan kita minta Tuhan yang melakukan pekerjaannya. But when He gives us His glory, Tapi saat Dia mengaruniakan kepada kita kemuliaannya itu, Jesus works with us. maka Yesus bekerja sama dengan kita, bersama-sama. So every one of us this morning is going to receive the glory of God. Jadi kita semua pada sore malam hari ini akan menerima kemuliaan Tuhan. It is your inheritance. Itu adalah bagian dari hak waris Anda. And so I just ask everyone put their hand on their heart. Dan saya mengundang setiap pribadi yang hadir saat ini taruh tangan di hati Anda. On the other side, that's where your heart is, over there. Ya di sebelah kiri di mana hati Anda ada, jantung hati Anda berada itu. Oke. Receive now the glory of God. Terimalah sekarang kemuliaan Tuhan. Just as you receive the new life in Christ, Sama seperti sebelumnya engkau telah menerima kehidupan yang baru itu dalam Kristus, and you've received the baptism of the Holy Spirit, dan Anda telah menerima baptisan Roh Kudus. receive now the glory of God in you. Terimalah kemuliaan Tuhan di dalam engkau. That means the presence of God in you, Berarti hadirat Tuhan ada di dalammu. so that He can work with you and you can be His instrument, His disciple in the earth. Sehingga Tuhan dapat menjadi mitra, bekerja sama dengan engkau, dan engkau menjadi alatnya, bejananya, murid-muridnya. Now, Charlotte is my bride, Ibu Charlotte adalah mempelainya Pak John. and we've just been in our honeymoon. Kami baru saja selesai mengadakan bulan madu. We've been married 54 years. Ibu Charlotte dan Pak John baru saja merayakan anniversary, ulang tahun pernikahan ke-54 tahun. And we're always on our honeymoon. Dan setiap saat kami selalu berada dalam masa-masa bulan madu. Shandy has a problem believing that. But it's true. Amen, I believe. Tapi itu benar adanya. And so she's going to share with you the importance of the women in the ladies of the fellowship, with the glory that was given to all of you by Jesus from the Father in heaven. Beliau akan membagikan kepada kita semua mengenai betapa pentingnya peranan dari ladies of the fellowship, dengan mereka memiliki dan membawa kemuliaan yang sama yang seperti yang Yesus telah berikan, seperti apa yang Dia telah terima sebelumnya daripada Bapa surgawi. Silakan. Go ahead. You're wrong. Yes. It's such a wonderful joy to see you all. I love you. Sungguh sukacita yang luar biasa bisa berjumpa dengan Anda semua. Saya mengasihi Anda. Forgive me if I cry, but that's just how I am made. Mohon maaf jikalau sampai saya menangis meneteskan air mata, tapi seperti demikianlah pribadi saya. Jesus said to Mary and Martha, Yesus kata kepada Maria dan Marta, ya, when Lazarus was in the tomb, saat Lazarus mati dan dikuburkan, and Jesus said before he removed the stone, he said, I told you, if you believed, you will see the glory of God.
Dan sebelum Yesus menyuruh untuk batu penutup kubur Lazarus itu digulirkan, disingkirkan, Yesus berkata kepada mereka, seperti aku beritahukan kepadamu, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. When you make Jesus Lord of your life, Saat engkau menjadikan Yesus Tuhan dari hidupmu, it takes you seriously. maka Yesus sungguh-sungguh serius dengan engkau. And he marks your life. You are his. Dan dia memberikan suatu tanda dalam hidupmu bahwa engkau adalah milik kepunyaannya. You are available to him for him to govern you. Engkau tersedia dan menyediakan diri baginya untuk Yesus yang bisa memerintah, memberikan perintah dan memberikan titah kepada Anda. So every word you speak, every step you take, every place you go, know that he is putting you there in that place. Dan setiap perkataan yang Anda ucapkan, setiap langkah yang Anda ambil, ke setiap tempat yang Anda kunjungi, maka Anda harus mengetahui bahwa dialah, Yesuslah yang menempatkan Anda atau yang mengutus Anda di tempat itu. So I just want to tell you that to be his disciple, he said, Saya mau beritahukan kepada Anda bahwa untuk Anda bisa menjadi muridnya sebagaimana yang ia katakan. he said, if you would be my disciple, you must deny yourself. Maka seperti yang Yesus katakan, jikalau engkau mau menjadi murid-muridku, maka pertama engkau harus menyangkal dirimu. Take up your cross Pikullah salibmu and follow me. dan ikutlah aku. He sees your heart. Dia telah melihat hatimu. He sees if you are really surrendered to him and love him. Dan Yesus senantiasa melihat dan mengetahui apakah engkau sungguh-sungguh berserah penuh kepadanya dan mengasihi dia. He sees if you are ashamed of him. Dan Yesus juga mengetahui apakah Anda merasa malu akan dia. Ashamed of his Holy Spirit and tongues. Dan engkau merasa malu akan Roh Kudusnya dan kaunya berbahasa roh. He sees your heart. Dia melihat apa yang menjadi isi hatimu. In the convention in Honduras this last week, we heard a testimony of the president in the fellowship of Costa Rica. Oke, dalam konvensi di minggu lalu, di International Convention di Honduras minggu lalu, kami mendengar kesaksian dari presiden dari fellowship, FGB Fellowship yang berasal dari Costa Rica. He said he saw a vision of thousands and thousands of people with shiny pins from the fellowship. Dan dia melihat suatu penglihatan ada beribu-ribu orang jumlahnya yang mengenakan pin dari fellowship yang bersinar-sinar. And Jesus said to him, these are not my children. Dan Yesus berkata kepada beliau, yang kau lihat ini bukanlah anak-anakku, anak-anak kecil. I see their hearts. Sebab aku telah melihat hati mereka. Do they really say in their heart, Jesus is waiting for you to say, I surrender to you as Lord of my life? Dan pertanyaannya, apakah yang Yesus mengetahui apakah di dalam hati mereka sungguh-sungguh berani mengatakan, aku berserah penuh kepadamu bahwa Yesus engkaulah Tuhan atas hatiku. I deny myself. Aku menyangkal diriku sendiri. I take up your cross, Lord Jesus. Aku memikul salibmu, Yesus, Tuhan, to follow you. Untuk mengikut engkau. I am crucified with you, Christ. Dan aku telah disalibkan bersama-sama dengan engkau, Kristus, Yesus.
Nevertheless, not I who live, Walaupun demikian hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi. but Christ lives in me, Melainkan Kristus hidup dalamku. and the life that I live, Dan kehidupan yang aku jalani saat ini, I live by your faith, Lord Jesus. aku hidup oleh imanmu, Tuhan Not Yesus. my faith. Bukan imanku pribadi. And you know, that's the prayer that Jesus is longing to hear Dan- from you. Dan ketahuilah Anda bahwa inilah doa seperti inilah yang Yesus rindukan untuk bisa dengar daripada perkataan Anda masing-masing yang keluar dari hati Anda. He cleanses us every day, cleanses us, continually cleansing us by his blood. Dan Yesus setiap hari senantiasa terus membasuh kita, menyucikan kita oleh darahnya. And if you say to him, I deny myself, I take up your cross, Lord Jesus, to follow you. Dan jikalau Anda bisa mengatakan, Tuhan Yesus, aku menyangkali diriku dan aku memikul salibmu untuk mengikuti Engkau. Believe me, he's so happy when you take that. When he hears you say that, very few disciples, very few Christians say that. Percayalah bahwa dia akan begitu bahagia jikalau engkau bisa melakukan itu, menyatakan itu, sebab sangat sedikit sekali murid-murid Yesus ataupun orang percaya, orang Kristen yang berani mengatakan hal itu. So he fills us with his Holy Spirit, Dia senantiasa memenuhi kita dengan Roh Kudusnya, his very presence, yaitu Jesus in you, hadiratnya sendiri. Yesus di dalam engkau, Kristus di dalam engkau. and we are only the temple of the Holy Spirit. Kita adalah bait dari Roh Kudus. And tongues opens heaven Dan and the power of God. saat bahasa roh kita membuka alam surgawi, alam roh surgawi itu, dan kuasa Tuhan tercurah Comes upon you and in you and through you. ke atasmu, ke dalammu, dan melalui engkau. All the gifts he gives you Dan and all the fruits. setiap karunia-karunia dan buah-buah roh, dan buah roh yang dia berikan kepadamu. You see, he died. Sebagaimana Anda ketahui bahwa Yesus telah mati bagimu. He bled from his feet and his hands and his side and his head. Yesus berdarah, menyucurkan darah dari kaki, dari sisi tubuhnya, dari tangannya, dan dari kepalanya. He died. He bled from his side to give you his whole heart. Dan dia mengalami pendarahan yang sedemikian rupa sampai dia mati, dan saat dia berdarah, darah itu memancar dari sisinya, dia berikan pada Anda seluruh hatinya. His heart was broken for you. Sebab hatinya itu remuk demi engkau. His feet bled so that you could be led by the Holy Spirit. Kakinya mengalami pendarahan supaya apa? Supaya Anda bisa dipimpin oleh Roh Kudus. He bled from his hands so you could lay hands on the sick. Dia mencucurkan darah dari tangannya supaya engkau bisa menumpangkan tangan atas orang sakit. He bled from his head. Dia mencucurkan darah dari kepalanya. His head so that you would be healed in your mind. You would have the mind of Christ. Supaya engkau bisa disembuhkan dan engkau bisa memperoleh pikiran Kristus. So he rose from the dead. Dan dia bangkit dari antara orang mati. He ascended. Dan dia naik ke surga.
so that he's seated in the throne of God, throne room with the Father, sehingga dia duduk di dalam ruang takhta Allah Bapa bersama dengan Bapa surgawi, so that he could send his Holy Spirit. sehingga dia bisa mengutus Roh Kudusnya, So that each of you sehingga Anda semua yang ada, masing-masing di antara semua, would be filled with his Holy Spirit, bisa dipenuhi oleh Roh Kudusnya, would speak in his heavenly language that he gives you. dan berkata-kata dalam bahasa surgawi yang telah dia karuniakan, dia berikan kepada Anda. And that you would be his witnesses with his power. Sehingga Anda dapat menjadi saksi-saksinya disertai dengan kuasanya. With his gifts, with his fruit, with his love, with his peace, with his joy. Dengan karunia-karunia-Nya, dengan damai sejahteranya, dengan kasih-Nya, dengan sukacitanya. And Demas said, behold, that's when the glory comes, when you are totally surrendered to the Lord Jesus. Dan Pak Demos mengatakan dalam bukunya Behold the Glory of God, disitulah saat di mana kemuliaannya akan datang, saat Anda berserah penuh, berserah total kepada Yesus. And he inhabits your whole heart. Dan dia akan tinggal dan berdiam dan sepenuhnya di dalam hati Anda. And Demas says, Father, in the name of Jesus, Dan sebagaimana Pak Demos katakan, Bapa di dalam nama Yesus, I kill the idols in my life. aku membunuh, aku membinasakan segala berhala yang ada di dalam hidupku. Ending this thing between you and me. Dan mengakhiri segala hal yang menghalangi di antara engkau dan aku. Lord, cover these sins with your precious blood, dear Jesus. Tuhan, kau menutup bungkus segala dosaku itu dengan darah-Mu yang mulia, Tuhan Yesus. Forgive my sins, Lord. Ampuni dosa-dosaku, Tuhan. Purify and cleanse me. Murnikan dan sucikan aku. And let your glory, Dan biarlah kemuliaan-Mu, let your presence come into my life right now. biarlah hadirat-Mu masuk dalam hidupku sekarang ini. And as Jesus said to his disciples, receive the Holy Spirit. Dan saat sama seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Right now, receive, as Demas says, Sekarang juga terimalah. I open my heart to receive your power, Lord Jesus. Seperti yang Pak Demos katakan, aku membuka hatiku untuk menerima kuasa-Mu, Tuhan Yesus. The gift of tongues, Karunia berbahasa roh, the gift of your Holy Spirit. karunia yaitu adalah karunia pemberian yaitu Roh Kudus-Mu sendiri. I receive your power so that I can be your witness. Saya menerima kuasa-Mu sehingga saya dapat menjadi saksi-saksi-Mu. And through me, Dan melalui aku, cover the earth with your glory. kami bisa melingkupi bumi ini, menutupi bumi ini dengan kemuliaan-Mu. Thank you, Jesus. Praise Terima you, kasih, Jesus. Yesus. Amen. Terpujilah Engkau, Yesus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Charlotte yang telah menyampaikan sharing firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya hidup Tuhan dialirkan kepada setiap kita yang mendengar pada malam hari ini dan terjadi terobosan di dalam hati kita semuanya. Baik, kesempatan ini kita akan mendengarkan speech dari International President kita yang Hello, dear friends in Indonesia. The School of the Vision is one of the three pillars the Lord has given to this fellowship to focus on in this new season of revival. The other two pillars are the global prayer and global media and publicity. As a fellowship, we have a mandate to awaken all laymen
the sleeping giant of evangelism, to join us, that together we can bring in the last great harvest before the return of our Lord and Savior Jesus Christ. We, as a fellowship, can only do this if we demonstrate God's power and authority in the marketplace and in the churches where we belong to. And the School of Vision is that vehicle that the Lord has given us, which helps our members to come into the realization and the understanding that Christ in them, the hope of glory. It is only when laymen see members of this fellowship demonstrating God's power in the marketplace and in the churches that they will buy into the vision and run with it. The vision is not just for this fellowship, but it's for the whole world and the body of Christ. And therefore, it is very important for us as members of this fellowship to help all laymen, wherever we find them, to come to this realization and to help them to be baptized in the Holy Spirit and to operate in that power and authority that Jesus operated in 2,000 years ago. This we find in the book, The Ultimate Dimension, which our founder Demos Shakarian wrote, teaching us that we must come to that stage and that measure of Christ where we are one with God and where we operate just as Jesus operated 2,000 years ago. The time is now, and we cannot, as a fellowship, afford to waste any more time. Let us enroll in the School of Vision. Let us get into the books of Demos Shakarian. Let us understand who we are in Christ. Let us know that we are the light of the world, and we, as members of this fellowship and members of the body of Christ, are to demonstrate God's power in the marketplace to bring solutions to the problems of this world. This is indeed a dying world. The time is now. Let us together arise and go. Let us, knowing that we have been empowered for service, join hands with all laymen, awakened by God's power to bring in that great harvest before the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you, and I wish you a successful meeting. God bless you. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Mrs. Jennifer. Beliau adalah istri dari Bapak Francis Ousu yang malam hari ini berkenan hadir untuk memberikan sharing firman Tuhan buat kita semua. Dan sister kita, Niken, yang akan menolong kita untuk mentranslate ke dalam bahasa Indonesia. Thank you for giving me this opportunity. I'd first like to congratulate the ladies of the Fellowship of Indonesia for being Pertama-tama joined. saya ingin menyampaikan selamat kepada LOF Indonesia. I'd like to congratulate the ladies of the Fellowship Indonesia for being joint winners in the first Ladies of the Fellowship Song Contest. Saya sangat senang mendengarkan lagu tadi yang diciptakan oleh Ladies of the Fellowship Indonesia. Congratulations. Selamat sekali lagi kepada LOF Indonesia. It was good to see some of the Indonesia Full Gospel Businessmen's Fellowship International members in Honduras. Sangat senang melihat berbagai macam member dari FGB Indonesia di Honduras. Today, my topic to share on is Behold the Glory. Topik yang akan saya share hari ini adalah Behold the Glory. And after which I'm going to share a little bit of my testimony, and I'll weave in the role of the ladies of the fellowship. Dan setelah itu saya akan sharing kesaksian saya. First of all, I'm happy to announce that the ladies of the fellowship have a slogan. Pertama-tama saya sangat bangga untuk menyampaikan bahwa Ladies of the Fellowship memiliki sebuah slogan. When we say ladies of the fellowship, the response is God's precious daughters. Ketika saya mengatakan Ladies of the Fellowship, Anda mengatakan God's precious daughters. Anak wanita dari perempuan yang sangat berharga. Ladies of the Fellowship, God's precious daughter. Good. So, behold the glory. A few key points
from the book. Jika teman-teman melihat poin di dalam buku Behold of the Glory, The first of which is holiness. inti dari buku tersebut adalah berbicara tentang kesucian. We are called upon to be holy. Kita dipanggil untuk menjadi kudus. When we are saved, as children of God, when we are saved by the blood of Jesus, we have a certain measure of holiness. Ketika kita diselamatkan oleh darah Yesus, kita memiliki standar-standar kekudusan. But as we have to continue to walk in this holiness. Dan kita harus secara kontinu berjalan di dalam kekudusan tersebut. And what I need to overcome to be able to walk in holiness may be different from what the next person needs. Dan apa yang saya perlukan untuk berjalan di dalam kekudusan mungkin akan berbeda dengan orang lain. That is why Demos in his book Itu sebabnya Demos di dalam bukunya urges us to search ourselves to find which sin is bedeviling us. meminta kita untuk melihat di dalam diri kita sendiri. And when we are found same, Dan ketika kita menemukannya, to repent of it. terjadilah sebuah pertobatan. So therefore, repentance is key. Sehingga pertobatan adalah kunci. In the book, Demos also talks about priests. Di dalam bukunya, Demos juga berbicara tentang imam. As priests, we are consecrated, we are set apart to do God's work. Sebagai seorang imam, ia dikuduskan dan dipisahkan. So in order to be able to do God's work very effectively, Sehingga untuk dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan secara efektif, ladies of the fellowship, LOF, we need to be holy, we need to live holy lives, kita harus menjadi kudus dan kita harus menghidupi satu kehidupan yang kudus. and we need to be united. Dan kita harus bersatu. And I read that being united, Menjadi bersatu artinya is equal to being anointed. kita harus mendapatkan urapan. Because when we are united, Karena ketika kita bersatu, God can use us for his big plans. Tuhan bisa menggunakan kita untuk rencana besarnya. God has big plans for us, Tuhan memiliki rencana yang sangat besar untuk kita. and we need to be united as ladies of the fellowship and as full gospel businessmen fellowship members to enable these plans come to pass. Tapi kita harus bersatu di dalam LOF, di dalam FGB untuk merealisasikan rencana besar ini. For example, for the ladies of the fellowship, we have a board. Sebagai contohnya, di dalam LOF kita memiliki satu board, of which Madame Farida is a member. yang mana Bu Farida sebagai ketuanya di sana. Because we are united, Karena kita bersatu, we are able to decide things, big things that the ladies of the fellowship have to do. kita dapat menentukan hal-hal besar yang akan kita lakukan di LOF. So ladies, let's stay united. Jadi ibu-ibu, marilah kita selalu dalam keadaan yang bersatu. Another thing that Demos's book talks about Hal lain yang dibicarakan Demos di dalam bukunya is praise. adalah pujian, praise. Praise is key for any meeting of the fellowship. Pujian atau penyembahan adalah kunci dalam sebuah fellowship. And we have international meetings every month by Zoom. Dan kita ada meeting internasional setiap minggunya di Zoom. At these meetings, we emphasize the importance of praise. Di meeting itu kita paham betapa pentingnya sebuah penyembahan. And we encourage ladies to praise the Lord and wave their handkerchiefs. Dan kita ingin ibu-ibu untuk menyembah Tuhan dengan mengayunkan sapu tangannya.
at the ladies' meetings in the just ended World Convention in Honduras, Dan ketika World Convention di Honduras kemarin berakhir, it was beautiful to observe the praise and the joy of the ladies. sangat indah untuk melihat pujian penyembahan dari ibu-ibu yang ada di sana. Indeed, we have also received testimonies of the ladies. You know, the dress code was their traditional dress. Kita juga mendengar berbagai macam testimoni dalam baju-baju daerah masing-masing. And I've received testimonies of the joy that wearing their traditional dress brought the ladies. Dan kita juga mendengar berbagai macam kesaksian yang disampaikan dari ibu-ibu yang menggunakan baju daerah mereka masing-masing. But as I was reflecting on this sharing for today, dan ketika saya merefleksikan dengan sharing saya hari ini, the Holy Spirit revealed Roh Kudus membuka kepada saya that it wasn't particularly the traditional dress that brought that liberation, bukan tentang baju daerahnya yang membawa sebuah liberasi, but it was the joy of the Lord which was present in those meetings that was the strength of the ladies and that brought that liberation. Tetapi sukacita dan kepatuhan yang ada dari ibu-ibu tersebut yang membawa satu liberasi. So we agree with Demos in his book that praise is very important. Jadi kita sepakat dengan Demos bahwa penyembahan merupakan hal yang sangat penting. Another thing that is important is obedience. Hal lain yang penting adalah ketaatan. Because we said that the dress code was traditional dress. Dikatakan dress code-nya adalah baju daerah. Some wore it, some wore it. Beberapa dari mereka agak khawatir and experience the joy of the Lord. Untuk merasakan satu experience sukacita dengan Tuhan. Some didn't wear it. Dan beberapa dari mereka tidak mengenakan baju daerah tersebut. So it's important that we obey when instructions are given, because most of the instructions are God-given instructions. Tapi penting bagi kita untuk mentaati instruksinya, karena instruksi adalah berasal dari Tuhan. Amen. Another thing that Demos talks about in his book is the glory of the end time day. Hal lain yang Demos katakan dalam bukunya berbicara tentang kemuliaan di akhir zaman. I can say without a shadow of doubt, saya dapat katakan tanpa ragu, that the glory of God was evident in the World Convention in Honduras. Kemuliaan Tuhan adalah sebuah saksi di World Convention di Honduras. It was evident in the ladies' meetings. Itu juga merupakan saksi di meeting-meeting ibu-ibu. That joy that we felt wasn't a natural joy. It was a supernatural joy. Sukacita yang kalian rasakan bukan sukacita yang natural, tapi sesuatu yang supranatural. And that is the glory of God. Dan itulah kemuliaan Tuhan. The day after the World Convention, as we were preparing to leave our hotel, sehari setelah World Convention, ketika kita bersiap untuk meninggalkan hotel, we were met by the parents of a young boy, Isaac. Kita bertemu orang tua dari seorang muda bernama Ishak. Isaac said that on the last day of the convention, Ishak berkata di hari terakhir di konvensi, he had seen a ball of fire in the room, hanging from the roof. Dia melihat ada api yang tergantung di atap. Surely that was the glory of God. Tentunya itu adalah kemuliaan Tuhan. If we recognize God's glory, jika kita mengenali kemuliaan Tuhan, He will show us more of His glory. Dia akan menunjukkan lebih lagi kemuliaannya. But when His glory comes and we don't recognize it, tapi ketika kemuliaan itu datang dan kita tidak mengenalnya, we may miss other instances of His glory. Kita akan kelewatan kemuliaan tersebut. Let's be careful to give God the glory
when His glory comes. Mari kita dengan hati-hati menerima, menyaksikan, menilai kemuliaan Tuhan itu ketika kemuliaan itu datang. My testimony. Kesaksian saya, My husband and I joined Full Gospel in the year 2000 saya dan suami saya join FGB di tahun 2000 as ordinary members. sebagai member biasa. Very soon he became a chapter president Tak lama kemudian dia menjadi presiden chapter and an international a chapter president and international director at large. dan menjadi international direktur At large. at large. Yeah. And then he became international treasurer Dan menjadi international treasurer before becoming international president in the year 2023. sebelum menjadi international president di 2023. Throughout all these roles, Dari semua peran yang dia lakukan, I've supported my husband saya menyupport suami saya quietly but effectively. secara tidak tentara tapi secara efektif. By prayer, Dari doa, by my presence, dari kehadiran saya, and by encouragement. dan dari encouragement yang saya berikan. I believe that Proverbs 31 verse 5 says that her husband is known in the gates. Saya percaya dari Amsal 31 ayat 5 bahwa suami adalah pemimpin. So ladies, you are supposed to help your husband, support and encourage him Kita sebagai istri patut untuk menyupport, membantu, dan mengencourage suami kita. to perform our role as Proverbs 31 women. Sehingga kita berperan sebagai wanita di dalam Amsal 31 tersebut. Today, Hari ini, I'm here to tell you that God has a plan for you. saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Tuhan benar-benar memiliki rencana untuk Anda. In 2018, when my husband was away on an international assignment with the then international president, Engineer Mario Garcia, Di 2018 ketika suami saya dalam perjalanan untuk bertemu dengan International President Gracia, he was then international treasurer. My husband was then international treasurer. saat itu suami saya adalah International Treasurer. We were attacked, my son and I were attacked by armed robbers. Saya dan suami saya mengalami sebuah peristiwa perampokan. The aim of this robbery Tujuan dari perampok tersebut was to make us so scared untuk membuat kita sangat takut that my husband would not be able to travel again for his international assignments in the Full Gospel. sehingga suami saya tidak bisa lanjutkan tugasnya di dalam tugasnya internasional. But God had a plan for him. Tetapi Tuhan memiliki sebuah rencana untuk dia. So instead of a spirit of fear, alih-alih merasa takut, we receive a spirit of boldness. Justru suami saya menerima satu keberanian secara spiritual. So that my husband was able to travel until he traveled to Kuala Lumpur, Malaysia in 2023, where he was elected international president. Sehingga suami saya tetap travel terus sampai ke Kuala Lumpur di tahun 2023. For me also, God had a plan. Bagi saya sendiri, Tuhan juga memiliki sebuah rencana. Because because I didn't get a spirit of fear, karena saya tidak memiliki satu ketakutan, I was able to stay side by side with my husband. Saya bisa secara samping-sampingan dengan suami saya. And on becoming international president, dan menjadi international president. He appointed me international coordinator of the ladies of the fellowship. Dan menunjuk saya sebagai koordinator Ladies International Fellowship.
As coordinator at this convention, God has used us ladies in a mighty way. Menjadi seorang koordinator, Tuhan menunjuk kita untuk melakukan tugas yang mulia. We launched our new book, Greater Grace, and you know, Demos talks about the grace of God, and we in our book titled Greater Grace. Ada sebuah buku yang diluncurkan bernama Greater Grace. Has hundreds of testimonies, over 100 testimonies in there. Ada ratusan kesaksian di dalam buku tersebut. We also able to come out with a new song. Ada juga lagu baru yang kita buat. And a new slogan. Dan slogan yang baru. The skills I've acquired over the years in my work. Di dalam pekerjaan saya, skill saya pun meningkat setiap tahunnya. The Holy Spirit told me those skills were only because of this role. Skill tersebut ada hanya karena peran ini, kata Roh Kudus. So I'm here to encourage every lady. Sehingga saya di sini ingin menguatkan ibu-ibu. That every skill that you have. Semua kepintaran skill yang Anda miliki. Is for the kingdom assignment. Adalah untuk tugas kerajaan surga. God had a plan for me. Tuhan memiliki rencana untuk saya. I want to tell you today. Saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu hari ini. That you keep doing the small things. Terus lakukan hal-hal yang meskipun terlihat kecil. The thing I liked most about the fellowship was inviting members to meetings. Hal yang paling saya sukai di dalam fellowship adalah mengundang member-member baru ke dalam meeting. Small meetings. Meeting kecil. But today, tapi hari ini, I have the opportunity to invite people to world conventions. Saya memiliki kesempatan untuk mengundang kalian di dalam konvensi dunia. So today I'm here to tell you that keep doing the small things. Maka dari itu, saya terus akan mengingatkan, terus lakukan hal-hal kecil. And God quite secretly, and God will reward you openly. Tuhan melihat apa yang tersembunyi dan akan membalasnya secara umum. As He told me, are you faithful in one city? Seperti yang Dia katakan, jika kamu taat di dalam satu kota, I'll give you 10 cities. Saya akan memberikan kepadamu 10 kota. Are you ready to receive 10 cities? Apakah kalian siap menerima 10 kota? Are you ready to receive 10 cities? Apakah Anda siap untuk menerima 10 kota? Are you ready to receive 10 cities? Amen. Apakah kalian siap untuk menerima 10 kota? Then press on with the small things. Dan terus sehingga lakukan yang kecil itu. God has a plan for you. Tuhan sekali lagi memiliki rencana untuk kalian. God bless you. Tuhan memberkati. Thank you. Thank you, Mrs. Jennifer. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih kita sudah mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Ibu Jennifer. Bagaimana khususnya untuk para ladies, peran kita sebagai pendamping bagi suami di dalam pelayanan, dalam berjalan bersama menuju visi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan ini saya mengingatkan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan atau disampaikan kepada pemateri, baik Ibu Charlotte maupun Ibu Jennifer, boleh menuliskannya di kolom chat pada Zoom kita. Selanjutnya kita masih akan mendengarkan satu lagi testimoni yang akan disampaikan oleh Ibu Kylie Wright. Beliau adalah National Chairwoman LOF Australia. Great to be here with everybody, my wife Kylie and myself Daniel. I just want to read you a quick scripture. Senang sekali berada bersama kalian semua di sini. Saya Daniel Wright dan Kylie Wright. Saya ingin membacakan sebuah ayat. 1 Corinthians 11 verse 7 through to 11. 1 Korintus 11 ayat 7 dan 11. For a man indeed ought not to cover his head, since he is the image and glory of God.
So, for a man indeed ought not to cover his head. You can read it first. Okay. Since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man. For woman is not from man, but woman from man, is not from woman, but woman from man. Nor was man created for woman, but woman for man. For this reason, the woman ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Nevertheless, neither is man independent of woman, nor woman independent of man in the Lord. For as woman came from man, even so man comes through woman. But all things are from God. Okay, let me verse let me 12. translate it. Is it 1 Corinthians 1:7, right? 1 Corinthians 11, 7 to 12. All right, 1 Corinthians 11. 11, verse 7 to 12. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian 1 Korintus 11 ayat 7 sampai dengan 12. Laki-laki tidak perlu memakai tutup kepala sebab ia mencerminkan pribadi dan kebesaran Allah. Tetapi wanita mencerminkan kebesaran laki-laki. Sebab laki-laki tidak dijadikan dari wanita. Wanitalah yang dijadikan dari laki-laki. Laki-laki tidak pula dijadikan untuk kepentingan wanita, melainkan wanita dijadikan untuk kepentingan laki-laki. Sebab itu, untuk menyenangkan para malaikat, seorang wanita harus memakai tutup kepala sebagai tanda bahwa ia di bawah kekuasaan suaminya. Meskipun begitu, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, wanita tidak berdiri sendiri lepas dari laki-laki. Dan laki-laki pun tidak berdiri sendiri lepas dari wanita. Karena meskipun wanita pertama dijadikan dari laki-laki, tetapi setelah itu laki-laki lahir dari wanita dan segala sesuatu berasal dari Allah. Those last two verses Di really dua ayat terakhir really paint a picture of our codependence on one another. sangat menunjukkan ketergantungan dari laki-laki dan perempuan. Men's side of the fellowship and the LOF. Laki-laki, sorry, can you repeat it? Yeah, the men's side of the fellowship and the LOF. Laki-laki mengawali fellowship-nya di LOF ini. And I'd like to introduce my wife, who is my glory. Dan saya ingin memperkenalkan istri saya. And she goes before me, not adorned like the women of the world. Dan dia tidak seperti wanita pada umumnya, but filled with the Holy Ghost and the presence of the Lord. namun dia penuh dengan kemuliaan dari Tuhan dan Roh Kudus. Thank you, Dal. I want to share a couple of times where I have experienced the glory and the Saya ingin presence of berbagi God. beberapa pengalaman saya di mana kemuliaan dan hadirat Tuhan dinyatakan. Daniel asked me if I could host a men's group meeting. Daniel bertanya kepada saya apakah kita boleh mengadakan pertemuan di rumah kita, At our home, but I was reluctant. tapi saya agak enggan. I have 2 kids, a teenage daughter and a preteen son. Saya memiliki 2 anak, seorang putri remaja dan seorang putra pra-remaja, And they needed to be taken somewhere. dan dia perlu untuk dibawa ke satu tempat saat pertemuan berlangsung. While the meeting was happening. Ketika pertemuan itu ada. Daniel spent a lot of time that morning playing worship music and worshiping the Lord playing the keyboard. Daniel menghabiskan banyak waktu di pagi itu memainkan musik dan penyembahan. Time came for the men to arrive, so the children and I left. Waktunya tiba ketika para pria itu datang, jadi saya dan anak-anak harus pergi. And then the men did their thing
for a couple of hours. Dan para pria melakukan pekerjaan mereka selama beberapa jam. When I came back to the house, I was blown away as I walked into the house. Ketika saya kembali, saya cukup terpesona dengan apa yang terjadi di dalam rumah. The presence of the Holy Spirit was lingering, and it stayed for the remainder of the day. Kehadiran Roh Kudus masih ada di tempat itu dan tetap ada sepanjang hari. There was a beautiful peace in the house, and the kids weren't acting up or fighting. Ada kedamaian yang indah di dalam rumah tersebut, bahkan anak-anak pun tidak bertingkah dan tidak berkelahi. It was like a big hug and a comfort. Terasa seperti pelukan yang erat dan kenyamanan. The following day, it was reported that one of the men, Keesokan harinya dilaporkan ada salah satu pria who had been in an accident, a car accident, and had hurt his arm, had been healed. Pria tersebut terlibat dalam satu kecelakaan yang melukai lengannya, tapi telah disembuhkan. He didn't have anything broken, but experienced pain. Dia tidak mengalami patah apapun, tetapi merasakan sakit. The man was not prayed for at any time during the meeting. Pria tersebut tidak didoakan di dalam meeting, but he was healed just by being in the presence of the Lord. Tapi dia tetap disembuhkan karena berada di dalam hadirat Tuhan. The other occasion I want to tell you about was when I was worshiping at church. Kesempatan lain yang ingin saya ceritakan adalah ketika saya menyembah di gereja. Was in the moment and there was a strong presence of the Lord there. Saat berada di situ saya merasakan kehadiran Tuhan yang sangat kuat. During worship, it was like the Lord was standing in front of me and he gave me a big hug. Saat penyembahan saya merasa seperti Tuhan berada di depan saya dan memberikan satu pelukan yang erat. One of those hugs where you know you are being held and it was like my feet were off the floor. Sebuah pelukan yang mana Anda tahu seperti sedang dipeluk dengan sangat erat dan kaki saya terasa seperti terangkat dari lantai. It was a powerful time with the Lord and one I will never forget. Itu adalah saat yang sangat powerful dengan Tuhan yang tidak akan pernah saya lupakan. I want to finish with this last piece. Saya ingin mengakhiri kesaksian saya dengan bagian ini. As I was waiting on the Holy Spirit for my assignment or my direction, saat saya sedang menunggu Roh Kudus untuk tugas atau arahan terhadap saya, I received words, follow Daniel. Saya menerima kata-kata, ikuti Daniel. I thought to myself, that isn't much of an assignment, and discussed it with a pastor. Saya berkata kepada diri saya, ya itu okelah, tidak tugas yang berat. He said that it was the most important assignment of all. Dan ketika saya mendiskusikannya dengan pendeta, katanya itu adalah tugas yang paling penting dari semuanya. You see, you are there to protect Daniel when he needs rest. Dia katakan bahwa engkau harus melindungi Daniel, suamimu, ketika dia beristirahat. You need to pull him aside so he can recuperate. Anda perlu menariknya ke samping jika Daniel perlu memulihkan dirinya. When he is under attack, you are there to cover him in prayer. Dan ketika dia ada dalam serangan, Anda perlu ada di sana untuk melindunginya di dalam doa. When he is walking into a trap, the Lord will give you discernment to warn him. Ketika suamimu masuk ke dalam sebuah perangkap, Tuhan akan memberikan Anda sebuah kebijaksanaan untuk memperingatkan dia. You will see things that he may not be able to see because he is in the midst of a situation. Anda akan mampu untuk melihat sesuatu yang suami Anda tidak mampu lihat karena dia berada di dalam sebuah kabut. This is a holy assignment. I was grateful for the clarity. Itu adalah sebuah tugas yang sangat mulia untuk memberikan sebuah kejelasan.
as we all seek a greater measure of manifestation of the glory of God in our lives, Saat kita semua mencari manifestasi kemuliaan Tuhan yang besar, I am reminded of two things, something our international president Francis said at International Convention. saya teringat akan dua hal yang dikatakan oleh Presiden Internasional kita Francis pada konvensi internasional. God is seeking prepared vessels. It means we need to be living right, holy unto the Lord. Tuhan mencari bejana yang siap. Itu berarti kita harus hidup benar, kudus untuk Tuhan. And the second is in Matthew 6:6. Dan yang kedua ada di Matius 6 ayat 6. But you, when you pray, go into your room, Please and read it then you first. shut the door. Pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Tetapi kalau kalian berdoa, masuklah ke kamar dan tutuplah pintu. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memberi upah kepadamu. God bless. Tuhan memberkati. Ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Bernard Nyoto Raharjo. Kami persilakan. Ya, kalau kita membaca Behold the glory of God, lihatlah kemuliaan Allah, Demos mengatakan bahwa kemuliaan Allah itu akan dicurahkan, akan dilepaskan pada hari-hari terakhir, pada hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu orang-orang percaya harus bersiap sedia untuk menerima kemuliaan Allah itu. Dan Demos katakan satu-satunya jalan untuk menerima kemuliaan Allah adalah kekudusan. Kita dikuduskan oleh darah Yesus, tapi setelah itu jangan berbuat dosa lagi. Hari ini, kalau kita ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin ada pikiran-pikiran yang cabul, ada iri hati, ada sakit hati, mungkin juga dendam, kebencian, kata-kata kotor, kata-kata yang kasar. Segera bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Maka kemuliaan Allah itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Kudus, kalau menurut Kamus Alkitab, adalah bebas terhadap dunia. Artinya seperti Roma 12 ayat 2. Tidak lagi serupa dengan dunia. Kudus, tidak lagi serupa dengan dunia. Itu adalah kuncinya. Kemuliaan Allah tinggal di dalam kita, sehingga dalam hari-hari hidup kita, kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Contohnya Demos memberikan dalam Yosua 3:5. Pada waktu itu Yosua mengatakan kepada bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan untuk merebut Kanaan. Dan Yosua katakan, kuduskanlah dirimu, karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Malam ini, kalau saudara menghadapi permasalahan yang besar, permasalahan dan saudara tidak tahu jalan keluarnya, hadapi dengan kekudusan. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dan kita bisa melihat saudara-saudara sekalian, ketika mereka dikuduskan, para imam yang memanggul akan tabut Allah itu, mereka menjejakkan kakinya untuk menyeberangi sungai Yordan. Maka sungai Yordan yang begitu deras itu tiba-tiba terputus, tersebab, bagian hulunya kemudian tertahan menjadi bendungan, sehingga sungai itu menjadi tanah yang kering. Dan mereka melewati sungai itu dengan penuh kemenangan, rebut Yeriko. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, malam ini Demos melalui bukunya
Kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah, kemenangan-kemenangan dalam hidup kita, juga dalam chapter kita, di dalam memenangkan jiwa-jiwa, kuduskanlah dirimu, jangan berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kalau ada kesalahan, segera minta ampun, bertobat, maka di situ kita akan melihat Tuhan Yesus akan membela kita. Kalau kita hidup dalam kekudusan, itu artinya hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan disenangkan, Tuhan berkenan, dan Dia akan membela, melindungi kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Bernard. Saat ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh National Presiden FGB MFI Indonesia. Kepada Bapak Dali Sutanto, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Risa. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu di dalam acara yang luar biasa ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua atas kehadirannya. Kurang lebih 260-an yang hadir pada malam hari ini di acara SOTV sesi yang ke-6 ini. Saya juga berterima kasih kepada internasional presiden kita, Bapak Francis Owusu, lewat video, dan kita mendengar, baru saja kita mendengar Jennifer yang memberkati kita. Kedua orang ini internasional presiden dan koordinator LOF selalu mensupport acara-acara FGB MFI, bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh belahan dunia. Terima kasih juga kepada senior kita, orang tua kita, John Carrot dan Charlotte, yang sudah memberkati kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Daniel dan Kelly, yang sudah juga memberkati kita pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang dari Indonesia yang sudah memberkati kita lewat kesaksian. Ada Ibu Cindy, ada Ibu Helen, ada Ibu Siti Sarah, dan tentunya kita sangat diberkati dengan Sis Niken, Bu Lisa, dan Sandy. Terima kasih sekali lagi untuk semua keterlibatan di dalam SOTV Basic Class ini. Saya percaya, sekali lagi saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di Indonesia, dan orang-orang FGB Men dan LOF Indonesia menjadi garda terdepan untuk menerima kemuliaan Tuhan itu. Dan biarlah Roh Kudus membantu kita dan menjamah kita. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja seperti api yang mencucikan kita, yang membersihkan kita, dan seperti air yang menyujukan kita, dan seperti minyak yang mengurapi kita. Dan biarlah ini menjadi bagian daripada kita. Seperti baru saja kita mendengar dari Ketua Dewan Penasehat kita yang kita kasih, Bapak Bernard Noto Raharjo. Kekudusan, dan tanpa kekudusan mustahil kita melihat kemuliaan Allah. Mari biar teman-teman semua untuk kita bersama-sama bergandeng tangan seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Jennifer baru saja, bahwa kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Kita unity di dalam semua area kehidupan kita. Dan kekudusan, sekali lagi ditekankan, kekudusan dan penyembahan dan ketaatan. Terima kasih buat kesaksian yang begitu Bu Cindy, bahwa memang benar di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 kita dipilih Tuhan
dan kita dijadikan orang yang berharga. Camkanlah, kita dipilih Tuhan dan kita dijadikan orang yang berharga. Kita bersyukur banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Orang-orang malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan kalau dipilih Tuhan, pasti kodrat ilahi menjadi bagian daripada kita. Kita hidup, tapi bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga perilaku kita, tindakan kita, dan apapun yang kita kerjakan, semua seperti Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Maju terus SOTV dan selalu menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita katakan pada diri kita sendiri saat ini, seperti di Yosua 3 ayat 5. Katakan setelah saya, pegang dada kita ya, kita pegang dada kita. Kuduskanlah dirimu, kita memerintahkan pada diri kita ya. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagimu. Percaya saudara, percaya. Ayo ulangi lagi. Kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagi engkau. Tidak ada barang mustahil bagi Allah. Tidak ada barang mustahil bagi kami yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kalau kami hidup dalam kekudusan, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan firman Tuhan, maka perlindungan Tuhan ada pada diri kami. Pembelaan Tuhan atas hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Oleh sebab itu, kami mau mematahkan semua belenggu-belenggu dosa. Kalau ada pikiran-pikiran, perkataan, kelakuan yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak kudus, kata-kata yang sia-sia, kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami isi dengan apa yang benar, apa yang manis dan mulia, yang suci, sedap didengar, adil dan patut dipuji. Itu saja yang kami pikirkan, membuat Tuhan senang, dan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dengan penuh urapan, sehingga kami boleh memenangkan banyak jiwa, dan itu akan menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk SOTV pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera, berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita, dan yang percaya dan sudah diberkati kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih.